Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah, murah rezekinya. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Sahabat-sahabatku sekalian, pelajaran kali ini adalah yaitu ringkasan Sahih Muslim. Hadis ringkasan Sahih Muslim yaitu bab barang siapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Hadis nomor 52, An Jabirin radhiyallahu anhuma qala Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah mal mujibatan faqala man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, seseorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dua hal yang pasti?" Beliau pun menjawab, barang siapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka. Sahabat-sahabatku sekalian, kalau kita memintanya kepada bangsa setan, kita meminta memuja di kuburan, kita meminta di pohon-pohon yang angker dengan membawa seperangkatnya, yaitu berupa kembang, menyan dan sebagainya, maka tatkala meninggalnya pun kita tidak masuk surga, tetapi kita akan masuk neraka. Bahkan kita di alam kubur pun akan menderita selama kiamat belum datang. Susah. Di alam kubur kita akan menderita, menangis di sana. Gara-gara apa? Kita menyekutukan Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kalau kita mau meminta. Kan Allah itu dekat. Dekatnya di mana, Ustaz? Di dalam hati kita. Kalau kita menyebut Allah lebih dekat lagi, maka Allah akan dekat kepada kita. Kalau kita menjauh kepada Allah, maka Allah jauh. Jangan sampai kita meminta selain Allah. Saya pernah pada waktu itu saya pengen mencari wangsit. Saya tidur di sebuah makam, yaitu makam waliullah, yaitu Sunan Padanaran. Di sana saya tidur di makam Sunan Padanaran, dan kepala saya dempetkan di batu nisannya. Supaya apa? Saya mendapatkan wangsit. Setelah sampai di sana, saya tidur di sana. Karena udah malam, saya ketiduran, tidak dapat wangsit. Malah sehabis dari sana saya sakit gara-gara saya minta selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan dosa. Saya sadar setelah itu saya tidak
mengulangi lagi karena ini perbuatan dosa. Akhirnya karena saya tidak tahu, alhamdulillah Allah beritahu. Karena saya tinggalnya di masjid, jadi Allah beritahu dengan cara yang lain. Alhamdulillah sekarang saya mintanya kepada Allah. Ya berdoa, zikir, sholat malam, sholat duha, insya Allah Allah kabulkan. Kuncinya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meminta selain Allah. Kalau kita meminta selain Allah, berarti kita menyekutukan Allah. Kita datang kepada orang-orang painter, yaitu minta di kuburan, minta di pohon-pohon angker, maka kita rugi, kita yang rugi sendiri. Maka tempat kembalinya adalah bertaubat kepada Allah SWT. Sebelum pulang kita bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah berikan ampunan untuk kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, umur panjang, rezekinya yang lancar. Sing duwe utang ya mudah-mudahan bisa melunasi utangnya. Sing belum punya rumah ya mudah-mudahan diberikan rumah yang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.